Ma'asyiral muslimin, jamaah al-muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita pada hari ini adalah saya akan membacakan atau membawakan materi kita tentang ketika kita melakukan amal soleh, maka amal soleh itu bisa hilang seperti ditiup debu, kata Rasulullah SAW. Jadi ada 6 yang dapat daripada menggugurkan amal soleh kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai terjadi ini sama kita. Lo kita tu nak beribadah kepada Allah, angkit dulu. Akan tetapi Allah tidak istilahnya memberikan pahala kepada kita. Kenapa? Karena pahala tersebut dihilangkan akibat kita melakukan beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang harus kita hindari itu adalah jangan sempat kita memiliki sifat yang namanya senang atau suka membongkar kejelekan orang lain. Nah, ini namanya kalau bahasa Tanjung Balainya namanya mangkato-kato. Nah, kira-kira begitu. Suka saja dia membuka aib orang. Padahal belum tentu aib dia sendiri lebih gawat dari awak. Kan begitu? Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau pahala kita itu hilang di hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kita suka membuka aib orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain. Jadi intinya seperti itu. Jadi apabila kita melakukan hal seperti itu, memiliki sifat seperti itu, maka tentunya pahala kita itu seperti kata Rasulullah akan ditiup debu, hilang pahala waktu dengan sedemikian rupa. Maka jangan kita lakukan hal seperti itu. Jadi kalau seandainya amal ibadah kita itu sikit, kalau sempat kita melakukan amal ibadah yang besar, contohnya misalkan kita naik haji, nih kan, begitu besar amalan ataupun pahala-pahala yang kita dapatkan pada haji tersebut. Apabila kita ceritakan atau kita menjelekkan kepada orang lain, bisa saja terjadi hal itu. Maka Allah akan menghapus segala amalan-amalan soleh kita yang kita lakukan selama ini. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah kalau bisa kita jangan memiliki sifat yang namanya berhati keras. Kata Rasulullah, kalau bahasa Tanjung Balai kita namanya ini tongkak, dogil, gingging, kapal angin, asam mule itu. Jadi saya berharap kalau bisa hal-hal yang seperti ini jangan kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tongkar dan gingging ini perlu apabila ada seseorang menggugah keistiqomahan kita. Contohnya dalam pelaksanaan ibadah puasa, ya kan? Kita puasa, ada yang menggoda kita, menggugah kita segala macam, mola. Nah, di situ baru kita bisa bertongkar. Aku tahu aku babu, jangan kau tantang aku babu, aku puasa ini. Nah, bisa kita istilahnya, maksudnya bisa kita tekankan seperti itu. Tapi kalau seandainya istilahnya kita berhati keras itu, ada ajan maghrib atau ajan subuh atau ajan isya, hayya 'alas shalah, itu koras itu arti itu kalau tahun ada beberapa. Kira-kira bentuknya seperti itu. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan istilahnya bahasanya begini, jangan istilahnya kita ajan tu nama nunggu kita. Kalau kita nama nunggu aja. Nah, intinya seperti itu. Maka lembutkan hati kita. Biasanya kalau orang berhati keras ini tidak peduli terhadap orang lain. Apalagi kita tengok sekarang terjadi Tanjung Balai, banyak orang kecelakaan. Tengok-tengoknya saya, bahkan di selfie-nya lagi bukan ditolongnya. Itu berhati keras itu yang seperti itu. Makanya jangan kita biasakan hal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah terlalu cinta kepada dunia. Kalau bahasa Arabnya namanya hubbud dunia. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya hidup ini hanya sementara. Paling lama kita ini baru mau 62-63. Kalaupun lebih bonus kata Rasulullah. Kenapa? Karena biasanya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya umur manusia ini ketika di zaman Nabi ini berumur paling tidak 63-62. Kalau lebih alhamdulillah, kalaupun tak lebih alhamdulillah juga. Intinya dengan bertambahnya umur kita, mudah-mudahan kita masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak juga orang cepat mati. Ya kan, kematian itu tidak bisa kita tahu. Ada yang meninggal masih kecil, ada remaja, ada yang sudah tua, bahkan ada yang sudah tua-tua kali. Jadi kematian itu tidak akan pernah tahu kita kapan kita akan mati. Makanya perbaiki diri kita. Jadi kembali kepada konsep kita, jangan terlalu cinta kepada dunia. Perlukah kita dunia? Perlu. Kenapa? Kalau kita tak menemui dunia, macam mana kita nak menuju akhirat? Sebelum kita menuju akhirat, maka kita persiapkan dulu bekal-bekal yang harus kita lakukan. Jadi intinya seperti itu. Bekal apa yang kita bawa nanti ketika kita ingin bertemu di akhirat? Yang paling utama itu adalah bekal kita dalam melaksanakan amal soleh.
Salah satu amal soleh yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pelaksanaan sholat. Itu yang paling utama. Yang 5 itulah mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan ibadah sholat, kemudian melaksanakan puasa, berzakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. 4 sudah pasti, yang 5 dikasih kompensasi. Kompensasinya macam mana? Kalau kita mampu, kalau tak mampu jangan lakukan. Maka kata Rasulullah, apabila kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka berpuasalah kita di bulan Dzulhijjah. Itu konsepnya. Maka daripada itu jangan terlalu kita cinta kepada dunia. Tapi jangan pula kita tinggalkan dunia, akhirat saja yang itu kojak. Itu pun salah juga. Kenapa? Karena tanpa dunia kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Contohnya, kalau kita nak melaksanakan ibadah solat, kita hendak solat, tak akan mungkin kita tak sehat, tak akan mungkin kita tak menggunakan baju dan segala macam. Intinya kita harus mempersiapkan diri. Ya, intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tidak memiliki rasa malu. Ini gawat betul ini. Jadi kalau biasa, kalau kita tahu anda amal soleh kita tu hilang ditiup angin seperti kata Rasulullah, maka kita harus memiliki rasa malu. Jangan kita tak punya malu. Maksudnya tak punya malu tu macam mana segalanya kita kerjakan. Tak kita potong tu orang. Bantai kau di situ. Dan penting solat dia aku, solat dia. Mampus kau situ. Begitulah bahasa kampung kita. Jadi kalau bisa jangan kita seperti itu. Ya, kita tengokkan, kita pikirkan orang. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu, pikirkan. Kalau dalam bahasa konsepnya begini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak suka awak ditokok, jangan tokok orang. Kalau tak suka awak digimbal orang, jangan gimbal orang. Kalau tak suka awak digini-ginikan orang, jangan gitu-gitukan orang. Kalau tak suka awak kena bongai, jangan awak bongai orang. Kan? Kalau tak suka adik kita dimainkan orang, perempuan, jangan kita mainkan perempuan tu. Itulah konsep daripada agama kita. Jadi intinya, jangan terlalu memiliki sifat pemalu. Bolehkah sifat pemalu itu kita gunakan? Pak Ustaz, boleh. Contohnya datang kita ke rumah orang, duduk dulu adik segala macam begini segala macam. Ya dengan sopan kita, iya insyaAllah gitu. Makan adik segala macam, iya bak mana sih kau tu? Itu salah juga. Kita tak punya adab lagi namanya itu. Jadi intinya seperti itu. Perlu kita kombinasikan. Jadi memiliki sifat malu itu ditempatkan pada tempatnya, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang paling juga dapat merusak amal soleh kita adalah terlalu tinggi hayalan. Ini juga terlalu berhayal. Seandainya, kalau bisa, seandainya. Kalau sekedar impian itu boleh, mimpi boleh, tapi jangan terlalu bermimpi-mimpian. Contohnya misalkan, ya terlalu tinggi kali kaji kita untuk bermimpi itu. Makanya kalau bisa usahakan impian itu sesuai dengan kapasitas kita. Sambil juga macam berdoa, mintalah pertolongan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan aneh-aneh. Ya Allah, berikan aku ya Allah langit ke bawah tanganku. Itu tak mungkin. Yang tak mungkin itu jangan diminta. Yang mungkin itulah yang diminta. Ya, seandainya kita perlukan sesuatu. Makanya kita sebagai umat muslim, senjata mukmin itu adalah doa. Ingat ya ibu-ibu, makanya kalau bisa sehabis kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu atau sholat sunnah, baik itu rawatib, qobliyah dan ba'diyah, maka kalau bisa sehabis kita sholat jangan kita langsung begitu terus. Kalau bisa berdoa kita minta pertolongan kepada Allah, minta yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dari sekian yang banyak itu satu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Contohnya misalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina dan seterusnya. Itu bu satu doa itu 10 manfaatnya. Kalau ibu tahu artinya. Jadi intinya seperti itu. Makanya dari 10 itu pinoman dapat awak satu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan aku pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Salah satunya pun jadilah. Tapi kalau bisa dua-duanya dapat awak. Ini kan? Kalau dunia kita enak, akhirat kita enak, alhamdulillah kali. Kalau bisa dua-dua kan begitu kan? Ada orang dia miskin di dunia tapi dia kaya di akhirat. Ada orang kaya di dunia tapi ada juga orang miskin di akhirat. Ada juga. Makanya tergantung kehendak Allah. Kalau memang Allah berkata kun fayakun, maka terjadilah hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang paling terpenting, yang dapat merusak daripada amal soleh kita adalah terlalu sering dan tidak henti-hentinya kita berbuat zalim kepada orang lain. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita lakukan itu. Berbuat zalim itu bukan hanya sekedar menyakiti, bukan hanya secara fisik, secara mental juga seperti itu. Contohnya apa itu? Maghibah, memfitnah, membongak, mengolok-ngolok. Itu kebiasaan kita. Kalau secara fisik kita tumbuk kawan tuh, ditumbuk nyawa sekedar sakit. Tapi kalau kita cakapkan ama tujang hati yang itu, batungki itu telinga itu, malu dia. Semua orang menertawakan dia.
selagi sakit hatinya, maka segitulah dosa yang akan kita tanggung di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat zalim itu bukan hanya sekedar secara fisik. Ingat itu. Memang betul setahu orang kan kalau berbuat zalim ini kan kita pukul, kita hajar, kita tunjang, kita tendang, kemudian kita bunuh, itu namanya zalim. Tapi zalim di sini adalah zalim secara mental, secara batiniah. Ya, karena apabila kita zalim kepada orang lain, bahkan kepada keluarga kita, diri kita sendiri, kita sendiri saja bisa kita zalimi. Contohnya seperti apa? Itu kita makan. Hukum makan itu wajib apabila kita lapar. Tapi kalau kita makan takut itu gemuk, itu salah juga. Yang dibutuhkan makan itu adalah tubuh kita, bukan diri kita. Tapi kalau sehat tubuh kita, tentu kita juga sehat. Jadi intinya seperti itu. Beri makanan kepada tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat. Beri makanan kepada ruh kita dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini juga perlu makan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh kita ini tak makan, nang malasan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu kuncinya, ibu-ibu. Jadi dalam arti kata beramal soleh itu penting. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya adalah bahwasanya kita dituntut untuk melakukan amal soleh. Amal soleh itu yang akan nanti membawa kita ke surga. Kalau perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah kita melaksanakan ibadah haji, itu memang diperintahkan kita kepada Allah dengan kewajiban. Itu sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah. Apabila kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau tak kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam hal kewajiban tadi, maka amal solehlah menjadi penutup-penutupnya. Salah satu amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Itu yang paling utama. Berzikir kepada Allah itu mengingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi dengan zikir astagfirullah al-azim. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan hablum minallah. Amal soleh yang paling penting itu adalah hablum minallah, itu adalah berzikir kepada Allah dengan mengingat Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hablum minannas kepada manusia, maka amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara bersedekah, berinfak, dan kalau bisa berwakaf awak. Karena tiga hal ini adalah merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk membangun ekonomi umat, membangun masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kalau seandainya kita bersedekah, maka sedekah itu sebatas kekuatan yang kita sedekahkan. Contohnya misalkan kita menyedekahkan nasi bungkus. Selagi nasi bungkus itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, dia sehat dengan nasi bungkus itu, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Habis kekuatan nasi itu, habislah dia. Tapi apabila kita berinfak, contohnya misalkan ada sebuah masjid, ya kan, di dekat kita ini ada namanya Masjid Menara 5. Sekarang lagi pembangunan. Bersedekah ibu batu bata ataupun semen, ataupun bersedekah antah batu kerikil. Selagi masjid itu masih dibangun dan melaksanakan ibadah kepada Allah, maka amal soleh itu akan terus mengalir kepada kita. Allah akan memberikan pahala kepada kita. Apalagi yang lebih besar Ustaz, yang lebih besar lagi adalah wakaf. Nah, kalau itu jangan mantap betul. Wakaf itu macam mana Ustaz? Memang betul. Wakaf ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki ekonomi yang agak kuat. Ya kan? Contohnya misalkan macam ibu ini contohnya, dia punya tanah misalkan 1 hektar. Dia wakafkan tanahnya itu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah, madrasah, untuk kepentingan umum yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi wakaf zariah baginya. Maka pahala itu akan terus mengalir selagi wakaf itu dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tak punya tanah yang luas Ustaz, macam mana kita Ustaz? Tak bisa kita bawa wakaf? Bisa. Yang paling kecil itu apa wakafnya? Boleh Al-Quran sabiji, masukkan ke masjid. Selagi Al-Quran itu dibaca oleh umat Islam, maka mengalirlah terus pahala-pahala yang diberikan ya Allah kepada kita. Contohnya apalagi yang paling sore, buku Yasin. Palinglah berapa perak? 7.000 perak buku Yasin. Kasihkan. Tang. Selagi dibaca ibu-ibu, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Itulah yang mungkin dapat kita sampaikan. Jadi amal soleh itu penting bagi kita untuk kita lakukan. Jadi dalam arti kata, mungkin ya marilah kita amalkan amal-amal soleh. Makanya amal soleh itu jangan sampai menghilangkan pahala dari amal soleh tersebut. Jadi mungkin dapat kami sampaikan ya. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, mohonlah kiranya dapat diberikan kemaafan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.